Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 25 November 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Adakah yang sempurna? Firman Tuhan terambil dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan ke-12. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami diajar oleh Tuhan untuk mencapai kesempurnaan, sementara kami adalah makhluk dan pribadi yang tidak sempurna dan penuh dosa. Bagaimana cara kami belajar menjadi sempurna sesuai dengan terang firman Tuhan? Berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Adakah yang sempurna? Ini adalah sebuah pertanyaan yang langsung bisa kita jawab. Hanya Tuhanlah yang sempurna, hanya malaikatlah yang tidak berdosa. Namun pada poin kedua tentang malaikat yang tidak berdosa, maka ini tidak berlaku, karena justru setan iblis adalah malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Sehingga kemudian kita beralibi, kita berargumen, bagaimana mungkin manusia sempurna sementara malaikat yang punya posisi yang luar biasa, yang tidak perlu datang, yang tidak perlu menjadi manusia, yang berada dalam kedagingan dan kedarahan. Kemudian malaikat pun bisa jatuh dalam dosa. Bagaimana kami? Kalau demikian, kalau saya berdosa, kalau saya berbuat salah, kalau saya kemudian jatuh berkali-kali, maka perlu dimaklumi oleh Tuhan. Sahabat seperjalanan, sikap seperti demikian adalah kemudian membenarkan diri sendiri untuk dosa, kalau kemudian setelah kita berbuat dosa dan kita melakukannya. Tetapi kita melihat bahwa di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini, bagaimana Tuhan mengajarkan lewat Rasul Paulus. Apa yang Rasul Paulus katakan? Bukan seolah-olah aku telah memperolehnya hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Dalam ketidaksempurnaan, maka seorang anak Tuhan harus berjuang bagaimana menjadi lebih baik. Sekalipun dalam proses menjadi lebih baik, kita tidak mungkin sempurna, namun kita semakin meninggalkan ketidaksempurnaan. Tetapi tatkala kita beralibi, kita berargumen membenarkan diri bahwa saya tidak sempurna, karena tidak sempurna itulah, maka kalau saya jatuh dalam dosa, kalau saya melakukan kesalahan berulang-ulang, maka perlu dimaklumi dan diterima. Maka kalau sikap seperti demikian itu tertanam di dalam hidup setiap sahabat seperjalanan, berarti kita tergradasi, semakin hari menjadi semakin buruk, bukan menjadi semakin baik. Kalau kita belajar apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, memang Tuhan tidak menuntut kita sempurna seperti Tuhan, karena tidak mungkin. Tapi Tuhan meminta kita menjadi semakin hari semakin baik. Apakah kita sanggup menjadi semakin hari semakin baik? Rasul Paulus mengatakan bahwa aku telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Pengertian tentang ditangkap bahwa kita sudah menjadi dimiliki oleh Kristus Yesus. Sahabat seperjalanan, kita tahu dengan jelas bahwa sepak bola Indonesia, kita memiliki pelatih Sintayong dari Korea. Karena pelatihnya itu luar biasa, maka peningkatan sepak bola di Indonesia itu makin hari makin baik. Saya tidak tahu, saya tidak mengikuti lebih lanjut apakah masuk ke dalam 16 besar atau kemudian 32 besar, tapi yang jelas mengalami peningkatan. Mengapa? Karena ada pelatih yang baik, kemudian diikuti oleh ketaatan para pemainnya untuk berlatih secara disiplin, mengikuti instruksi-instruksi dari Sintayong, pelatih sepak bola Indonesia. Sementara siapa pelatih kehidupan kita? Yaitu Kristus Yesus yang maha sempurna. Tidak ada coach, tidak ada pelatih, tidak ada pembimbing, tidak ada mentor yang luar biasa selain Kristus yang secara lengkap sempurna dimiliki oleh Dia. Kalau di dalam dunia olahraga, dalam dunia bisnis, dalam dunia pendidikan, kita memiliki guru besar, kita memiliki profesor, kita memiliki pelatih yang luar biasa, maka otomatis dengan kerjasama yang baik, kita akan lebih cepat maju. Dan kita punya pelatih kehidupan. Komandan hidup kita, kepala gereja yaitu Kristus,
yang sudah menangkap kita dan menjadikan kita sebagai muridnya. Dan Tuhanlah pelatih kita. Apa yang firman Tuhan katakan pada ayat-ayat yang sebelumnya? Yang kukehendaki ialah mengenal Dia, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bagaimana kita bisa menjadi semakin baik sekalipun kita tidak menjadi sempurna? Yaitu kita masuk bersama dengan Kristus. Kristus yang sudah bangkit dan mati memenangkan kita dari kuasa dosa, dan kita akan sanggup melawan dosa bukan dengan kemampuan dan kekuatan kita, tapi ada kuasa Kristus. Ada Roh Kristus yang menyatu di dalam diri kita. Kalau orang mati bisa dibangkitkan, orang berdosa kemudian bisa diselamatkan, kita pun bisa semakin bertumbuh, makin hari makin baik. Apa yang harus dilakukan? Apa yang firman Tuhan katakan? Bahwa kita bersedia untuk melakukan persekutuan di dalam penderitaannya. Dan kita harus berjuang seperti Rasul Paulus katakan, menjadi semakin serupa Dia dari waktu ke waktu. Sahabat seperjalanan, tatkala seseorang itu berjuang bagaimana makin hari makin baik, maka ada berkat-berkat Allah yang dicurahkan. Sewaktu kita berjuang hidup dalam kerukunan, firman Tuhan berkata, berkat Tuhan tercurah seperti embun dari gunung Hermon ke gunung Seon, seperti minyak ke janggut Harun ke leher jubahnya. Maka berkat Allah itu akan diberikan kepada kita. Kecerdasan akan Tuhan tambahkan kepada kita. Kemajuan, kelancaran akan Tuhan berikan kepada kita. Iman yang semakin baik, kehidupan yang semakin kudus akan melekat pada kita. Kedewasaan di dalam berbicara, kedewasaan di dalam bersikap, karakter yang memiliki integritas, sebuah perubahan-perubahan hidup yang makin hari menjadi makin baik. Karena seorang anak Tuhan tidak cukup hanya setelah menerima Kristus kemudian diam dan selesai. Tetapi setelah menerima Kristus, dia harus terus-menerus seperti Rasul Paulus mengatakan, aku berlari-lari untuk mencapai mahkota. Tidak pernah berhenti, tidak pernah kemudian duduk terdiam, lalu tidak mengerjakan apa-apa, namun dirinya terus melakukan perubahan demi perubahan agar dirinya menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sebagai suami menjadi suami yang semakin baik, sebagai istri menjadi istri yang semakin baik, sebagai orang tua menjadi orang tua yang semakin baik, sebagai anak yang masih dibimbing dalam asuhan orang tua juga terus mengikuti arahan orang tua yang baik, karena mereka adalah wakil Tuhan di dalam dunia ini. Dan kita terus berkembang sebagai siswa, sebagai mahasiswa, sebagai pegawai. Tatkala kita punya atasan, apa yang diajarkan yang itu adalah baik untuk kemajuan kita, kita terus menerus mengejarnya sampai kemudian kita mendapatkannya. Karena mengapa sahabat seperjalanan? Hidup ini adalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban kita kepada Allah yang satu hari kelak nanti akan dimintakan. Oleh sebab itu, kalau kita memang ada kelemahan, kalau kita memang ada kesalahan, kalau kita memang bisa berbuat dosa, jangan kemudian berkata, saya memang tidak sempurna. Oleh sebab itu, mohon dimaklum kalau saya melakukan kesalahan, kalau saya kemudian terjatuh berkali-kali. Tidak demikian. Kematian dan kuasa Kristus, kebangkitannya sudah menyatu dengan kita. Dan biarlah kita berdoa seperti Rasul Paulus, semakin hari aku akan semakin serupa dengan Kristus dan hidup menjadi semakin baik, mendekati kesempurnaan sekalipun tidak sempurna. Itu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Selamat berjuang untuk menjadi lebih baik dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Jadikan kami menjadi pribadi yang terus-menerus semakin baik di dalam kuasa pertolongan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.